Om Swastiastu, salam rahayu untuk kita semua. Kali ini Abionek update tentang ide dalam Watu Renggong sebagai Raja Bali yang keempat. Ide dalam Watu Renggong diangkat sebagai Raja Muda sejak tahun 1458 Masehi, dan setelah ayahanda Ide dalam Semara Kepakisan wafat, langsung diangkat sebagai Raja Bali pada tahun 1459 Masehi dan berkeraton di Swecapura. Pada masa ini kerajaan Majapahit telah runtuh sehingga para penguasa daerah sebagai adipati di seluruh Nusantara melepaskan diri dari naungan Majapahit dan membentuk kerajaan yang berdiri sendiri. Demikian juga Bali membentuk kerajaan Bali yang berdiri sendiri dan berpusat di Gelgel. Beliau adalah keturunan atau undak ketiga dari Ide dalam Sri Aji Kresna Kepakisan. Sistem pemerintahan kerajaan masih sama seperti masa sebelumnya. Para patih pada zaman Ide dalam Watu Renggong adalah para patih yang diangkat dari keturunan para patih terdahulu. Sebagai patih utama atau patih agung adalah Kiai Batan Jeruk, menggantikan ayahanda Kiai Patandakan keturunan Arya Kepakisan. Patih agung merupakan jabatan tertinggi setelah raja yang memegang tugas sipil maupun militer dalam keadaan perang maupun keadaan damai. Sebagai demung dijabat oleh Kiai Pinatih perwira keturunan Arya Bang Pinatih yang dengan setia mengabdi seperti orang tuanya dahulu. Demung berada di bawah Patih Agung yang bertugas mengurus kegiatan rumah tangga keraton meliputi santapan raja, hiburan, seni, dan anjang sana keluar daerah. Sebagai tumenggung dijabat oleh Kiai Abian Tubuh menggantikan ayahnya Kiai Kebon Tubuh keturunan Arya Kutawaringin. Pejabat tumenggung bertugas untuk menjaga keindahan kebersihan keraton dan mengawasi pasar. Ketiga pejabat kerajaan ini akan ikut bersama memegang laskar kerajaan dan laskar pengawal dulang mangap apabila terjadi serangan terhadap kerajaan. Demikian pula para patih lainnya tetap dijabat oleh keturunannya, tidak beda dengan pengabdian para leluhurnya dahulu. Kiai Brangsinge dan Kiai Pegatepan keturunan Arya Kanuruhan sebagai juru tulis kerajaan, Kiai Tabanan keturunan Arya Kenceng, Kiai Anglurah Kabe-Kabe keturunan Arya Blok yang amat berani tidak pernah gentar menghadapi musuh. Demikian juga Kiai Kapal keturunan Arya Dalancang, Kiai Pring Cagahan Sukahet keturunan Arya Sukahet. Para patih lainnya, Kiai Pandebase adalah putra Kiai Penyarikan Dauh Bali Agung yang telah menjadi bagawan. Kiai Jelantik, putra Kiai Pangeran Pesimpangan yang telah lanjut usia, adalah keturunan dari Arya Kepakisan. Kiai Pacung, putra Tan Kober, Kiai Cacahan, putra Tan Mundur, Kiai Abian Semal, putra Tan Kaur, merupakan para patih yang pemberani keturunan orang Kebal, serta selalu setia mengabdi pada raja seperti leluhurnya dahulu. Para patih atau pembesar keraton masing-masing membawahi daerah wilayah seperti orang tuanya dahulu. Daerah wilayah kekuasaan di seluruh Bali dipegang oleh para patih atau anglurah yang dijabat oleh keturunan para Arya seperti penempatan para Arya saat datang pertama kali di Bali dahulu. Sedangkan wilayah desa dipimpin oleh bendese yang dijabat oleh para bendese dari keturunan Pasaksanak Saptarsi dan Bali Mule untuk desa Bali Age yang tersebar di seluruh desa di Bali. Untuk mengadakan hubungan antara pusat dengan daerah dilakukan pesamuan atau pasamuan secara berkala, yaitu setiap Purnamaning Kapat bertepatan dengan upacara karya Ngusabeun ini di Pura Dasar Buana Gelgel. Ngusabeun ini adalah perwujudan persembahan kepada Dewi Sri,
Persembahan itu dilakukan oleh anglurah dan bendesa dari seluruh Bali dan dipuja di Balai Agung Pura Dasar Buana Gel-Gel. Upacara ini dilaksanakan setiap tahun pada Purnama Kedasa dan masih tetap dilaksanakan oleh Desa Adat Gel-Gel sampai saat ini. Pada pasamuan tersebut, segala permasalahan di daerah dapat disampaikan dan mendapatkan jalan keluar, sekaligus dapat mengaturkan persembahyangan di Pura Dasar Buana Gel-Gel yang telah merupakan pura kerajaan atau pura kahyangan jagat. Untuk menjamin keamanan agar dapat melaksanakan tugas dengan baik dan tegas, ide dalam membentuk Laskar Kerajaan sebagai pasukan penggempur yang disebut pasukan Dulang Mangap, terdiri dari prajurit pilihan yang dipimpin oleh Kiai Ularan, Pasek Tojiwe, dan Ki Bungkut Kerta yang siap untuk bergerak untuk membasmi musuh. Pasukan Dulang Mangap ini bersenjatakan tombak oncer ganda dan merupakan pasukan yang telah menaklukkan daerah di luar Bali, menjadi suatu kebiasaan dan tradisi untuk melakukan persembahan suci di Pura Dasar Buana Gel-Gel sebelum melakukan tugas peperangan, disebut persembahan Moga Kala untuk semua bala samar dan ancangan Ratu Sawang dari Nusa Penida, terutama setelah Kerajaan Gel-Gel menaklukkan Nusa Penida. Pada masa pemerintahan Ide Dalem Waturenggong, Ide Dewa Tegal Besung sebagai paman raja wafat dan meninggalkan 5 orang putra, yaitu Idewa Anggungan, Idewa Gedong Arta, Idewa Nusa, Idewa Bangli, dan Idewa Pegedangan. Ide Dalem menganugerahkan masing-masing tempat tinggal yang sesuai dan sandang pangan secukupnya. Semua saudara sepupunya yang saat itu masih remaja tetap setia mendukung kekuasaan Ide Dalem Waturenggong. Ide Dalem Waturenggong memegang tampuk pemerintahan di Keraton Swecapura dengan kekuasaan penuh atas Pulau Bali yang telah berdiri sendiri tanpa lagi di bawah naungan Kerajaan Majapahit. Ide Dalem amat berwibawa, benar-benar seperti keberanian singa, pandai dan bijaksana mengikat hati rakyat. Rakyat sangat terpengaruh oleh ketinggian budi rajanya. Amat terpuji kebijakan Ide Dalem mengendalikan roda pemerintahan, pemberani dan mempunyai kesaktian dalam pertempuran. Ide Dalem bagai Hyang Wisnu Murti bertangan 4, lengkap dengan senjata pusaka gada cakra Sinandaka dan Ki Sangka Pancajarya. Keris Kilobar bagaikan gada atau cakranya, sedangkan Ki Tanda Langlang, Ki Bagawan Canggu ibarat Ki Sangka Pancajarya. Senjata itu ibarat senjata Wisnu yang mengagumkan untuk membasmi musuh. Tak terkatakan kesentausaan rakyat di daerah kerajaan atas lindungan raja dengan bantuan para patih dan bimbingan Bagawanta kerajaan. Pada zaman pemerintahan Ide Dalem Waturenggong, Bagawanta kerajaan adalah dari keturunan Bujangga Waisnawa dan berpeseraman di Geria Takmung. Pada masa ini terjadi suatu kejadian atas kehendak Ide Hyang Widi yang mengubah sejarah Bagawanta kerajaan. Selanjutnya diceritakan Bagawanta kerajaan yang juga sebagai acarya atau guru untuk para putra kerajaan menyenangi dan melarikan putri Ide Dalem Waturenggong yang bernama Dewa Ayu Laksmi. Kejadian itu menyebabkan raja menjadi murka dan memberikan hukuman mati bagi keduanya. Namun Ide Bujangga Guru dengan muridnya luput dari hukuman karena telah melarikan diri ke arah barat yang kemudian menetap di daerah Tabanan di sekitar daerah Jatiluwih. Semenjak kejadian ini, keturunan Bujangga Waisnawa tidak lagi sebagai Bagawanta Kerajaan Bali. Selanjutnya tidak berselang lama datanglah seorang pandita dari Jawa bersama keluarga Dang Hyang Nirarta yang kemudian dijadikan Bagawanta Kerajaan Bali di Gel-Gel pada tahun 1489 Masehi. Diceritakan pada masa Ide Dalem Waturenggong yang masih jejaka sebagai Raja Bali, sebelum kedatangan Ide Dang Hyang Nirarta, datanglah beberapa utusan yang beragama Islam dari Raja Demak, yaitu Ki Moder, Ki Jalil, dan Dewi Fatimah.
Mereka menghadap Ide Dalam dengan maksud agar raja dan rakyat Bali beralih agama, memeluk agama Islam seperti saudaranya di Jawa. Sebagian besar rakyat Jawa telah beragama Islam setelah kejatuhan Kerajaan Majapahit akibat serangan Raden Patah, seorang adipati Demak yang juga seorang putra Raja Majapahit yang telah beragama Islam. Ide Dalam Waturenggong tidak mengiyakan permohonan tersebut, tetapi menyampaikan suatu persyaratan. Apabila bisa mencukur bulu kaki beliau, barulah beliau dan seluruh rakyat Bali akan mengikuti semua permohonan Ki Moder, memeluk agama Islam. Ki Moder membawa sebilah pisau cukur dan gunting. Pisau itu disayatkan pada kaki Ide Dalam. Pisau itu menjadi tumpul dan susut. Kemudian gunting dipergunakan untuk menggunting bulu tangan dan kaki Ide Dalam, tetapi gunting itu patah. Kegagalan ini sebagai tanda bahwa beliau tidak mengikuti permohonan Ki Moder yang ingin mengislamkan Bali. Selanjutnya Ki Moder dan utusan diperintahkan untuk pulang kembali ke negerinya. Dalam perjalanan kembali ke Jawa, Ki Moder dan Dewi Fatimah meninggal di desa Satra Klungkung dan dikuburkan di kuburan atau Seme Jarat. Persawahan di sekitar kuburan ini sekarang disebut Subak Jarat di wilayah desa Satra Klungkung. Sedangkan Ki Jalil pergi meninggalkan Gelgel, pergi ke Bukit Kemutung, tetapi persahabatan antara Ide Dalam dengan Ki Jalil masih tetap terjadi. Kejadian ini diperkirakan terjadi pada tahun 1485 Masehi. Diceritakan pula pada suatu waktu Ide Dalam Waturenggong menitahkan 7 orang rakyat beliau untuk mengembara ke wilayah timur Bali guna membangun perkampungan dan membuka lahan perladangan baru. Pada saat pembukaan lahan tersebut terjadi peristiwa yang menghambat pekerjaan. Datang seekor banteng besar yang mengamuk dan mengobrak-abrik lahan yang baru dibuka. Keadaan tidak bisa diatasi, kemudian dilaporkan kepada Ide Dalam di Gelgel. Beliau meminta bantuan Kiai Jalil untuk menjinakkan banteng tersebut. Kiai Jalil bersedia membantu dan segera datang ke daerah tersebut. Di tempat kejadian dikatakan hanya dengan memandangi banteng tersebut sambil mengangkat dan menudingkan keris pusaka ke arah banteng yang sedang mengamuk, banteng besar tersebut tiba-tiba roboh. Banteng itu disembelih dan dagingnya diambil untuk dibagikan kepada rakyat, sedangkan kulitnya sebagian dipergunakan untuk bedug dan sebagian lagi dipergunakan sebagai alas lumbung padi bertiang 6. Setelah itu Kiai Jalil bersama rakyat dalam Waturenggong membuka lahan dan berdiam di daerah tersebut. Sekarang daerah itu dikenal dengan nama Banjar Saren Jawa. Saren dari kata pesarehan artinya tempat tidur sapi, atau saren dari bahasa Jawa artinya cucuran darah sapi yang dibunuh oleh Kiai Jalil. Kiai Jalil juga mendatangkan warga Islam dari Jawa sebanyak 15 orang untuk menetap dan berbaur dengan rakyat Bali. Pembauran sosial budaya yang terjadi nampak dari warga Muslim Bali. Banyak yang memakai nama Wayan, Made, Nyoman atau Ketut seperti nama warga Bali biasa. Kiai Jalil setelah sepuh dimakamkan di Banjar Saren Jawa di Desa Budekeling Karangasem. Beliau meninggalkan pusaka berupa keris, tombak, dan tongkat yang masih ada sampai saat ini. Demikian cerita mengenai usaha dari Jawa untuk mengislamkan Bali yang tidak berhasil karena kesaktian Ide Dalam. Ide Dalam Waturenggong pernah melaksanakan upacara pensucian untuk dilantik sebagai pendeta bersama dengan para istri Ide Dalam yang berjumlah kurang lebih 200 orang.
Upacara pensucian itu dipuput oleh Ide Dangyang Nirarta. Sebenarnya Ide Dalam juga mengundang Dangyang Angsoka, kakak dari Ide Dangyang Nirarta. Keduanya putra dari Dangyang Asmaranata, penganut Buddha. Tetapi Dangyang Angsoka tidak bisa hadir dengan alasan adiknya lebih sakti daripada beliau. Untuk itu cukup adiknya saja, Ide Dangyang Nirarta, yang muput upacara itu. Upacara terlaksana dengan baik labde karya yang membuat kedudukan Ide Dalam Waturenggong semakin kuat, berwibawa dan bijaksana dalam menjalankan pemerintahan. Ide Dalam Waturenggong juga melaksanakan upacara homayadnya untuk kesejahteraan rakyat Bali pada tahun 1530 Masehi. Diundang pula Dangyang Angsoka untuk muput upacara tersebut. Akan tetapi lagi-lagi beliau berhalangan hadir. Dangyang Angsoka mengutus putranya Dangyang Astapaka untuk melaksanakan upacara homayadnya tersebut bersama Ide Dangyang Nirarta, paman Dangyang Astapaka. Pada saat pertama kali Ide Dalam bertemu dengan Dangyang Astapaka, terbersit keinginan Ide Dalam untuk menguji kesaktian Dangyang Astapaka. Secara diam-diam, Ide Dalam Waturenggong menyuruh abdi kerajaan untuk membuat lubang besar yang di dalamnya dilepas seekor angsa jantan, di atasnya ditutupi taman bunga. Tampak alami, angsa bersuara dengan keras dan didengar oleh semuanya. Kemudian raja menanyakan kepada Dangyang Astapaka apa yang bersuara itu. Dangyang Astapaka menjawab bahwa itu adalah seekor naga. Raja tersenyum mendengar jawaban Dangyang Astapaka karena yang dimasukkan adalah seekor angsa. Beliau menyuruh membuka lubang tersebut. Ternyata di dalamnya adalah benar seekor naga besar dan menakutkan. Ide Dalam Waturenggong dan semua yang menyaksikan menjadi kaget, tidak percaya terhadap apa yang dilihat. Dangyang Astapaka menuntun naga tersebut dan melingkari tempat duduk Ide Dalam Waturenggong. Ide Dalam bertanya, apakah tujuan dari kehadiran naga ini di hadapanku? Dangyang Astapaka menjawab, Paduka Raja Bali ini adalah naga banda yang nantinya akan berguna sebagai wahana mengantarkan Paduka kembali ke Buddha Loka. Ide Dalam Waturenggong kagum akan kediatmikan Dangyang Astapaka. Demikianlah kemudian seorang raja setelah mangkat akan dipelabon lengkap dengan naga banda sebagai sarana untuk menghantarkan ke Sunia Loka. Upacara homayadnya terlaksana dengan baik, sukses, labde karya yang membuat kerajaan semakin jaya dan rakyat makin sejahtera, sebab apa yang ditanam para petani tumbuh subur dan berbuah lebat. Menanam pohon kelapa bisa berbuah 200 butir per pohonnya. Begitu juga tanaman padi berbuah lebat, hasilnya melimpah. Berkat jasanya, Ide Dangyang Nirarta dan Ide Dangyang Astapaka diberikan tempat oleh Ide Dalam Waturenggong dan masing-masing berpeseraman di Katiagan Siku dan di Kebodan di sebelah utara Jero Karang Kepatihan, kediaman Patih Agung Kiai Batanjeruk. Di tempat ini, Ide Dangyang Nirarta membangun tempat pemujaan yaitu Pura Pusah Brahmana Katiagan, dan di dekatnya dibangun Pura Seganing. Beliau juga membangun setre atau kuburan dengan pura dalam pengulun setre untuk warga Brahmana beserta sisya seperti warga Pandey dan para Gusti Balai Tumbak. Disebutkan Pura Dalam Gandamayu merupakan prototip dari pemujaan di Majapahit. Keturunan Ide Dangyang Nirarta juga membangun tempat sembahyang lainnya. Ide Kemenuh membangun Merajaan Kemenuh dan Ide Keniten membangun Merajaan Keniten yang dikenal dengan Merajaan Batu Lepang. Ide Dangyang Astapaka yang berpeseraman di Kebodan selanjutnya pindah ke Budekling Karangasem pada zaman pemerintahan Ide Dalam Bekung setelah gagal memberikan pencerahan kepada Kiai Batanjeruk sehingga peristiwa perlawanan Batanjeruk tetap terjadi.
Demikian kedatangan ide Dang Yang Astapaka sebagai Bagawanta Buddha melengkapi Dang Yang Nirarta sebagai Bagawanta Siwa bagi Raja Bali ide dalam Watu Renggong yang melestarikan kebudayaan Hindu Majapahit di Bali yang kita warisi hingga saat ini. Ide dalam Watu Renggong juga melaksanakan upacara Eka Dasa Ludra yang jatuh setiap 100 tahun sekali di Pura Agung Besakih. Turut juga diundang Brahmana Keling dari Keling Jawa Timur, putra dari Dang Hyang Kayu Manis atau cucu dari Empu Chandra, atau Kumpi dari Empu Bahula, atau Cicit dari Empu Baradah. Kedatangan Brahmana Keling di Bali langsung menuju ke Besakih. Beliau tiba di Pura Agung Besakih berpenampilan pakaian lusuh, kotor, dan kumuh sebab habis dari perjalanan jauh dan langsung beristirahat di Pelinggih Surya Chandra menunggu ide dalam. Beliau mendapat sambutan kurang hormat dari pengayah pura karena penampilan beliau yang begitu. Ketika ide dalam Watu Renggong tiba di Besakih, beliau marah dan mengusir Brahmana Keling sebab dikira orang gila. Brahmana Keling pergi menuju daerah Bandana Negara, sekarang bernama Sidakarya. Di dalam perjalanan beliau memberikan kutukan agar karya Agung Eka Dasa Ludra tidak sukses, tanah kekeringan dan gumatat gumitit ngarubede di seluruh Bali. Kutukan Brahmana Keling menjadi kenyataan. Karya Agung tidak berjalan lancar, tanaman padi terserang hama wereng dan tikus, rakyat kelaparan. Keadaan ini membuat ide dalam melakukan semadi di Pura Agung Besakih dan mendapat pawisik untuk mencari Brahmana Keling yang berada di Bandana Negara. Segera ide dalam memerintahkan Kiai Tegah Kori untuk menjemput Brahmana Keling. Brahmana Keling menyanggupi permintaan ide dalam agar keadaan Bali kembali normal seperti semula. Brahmana Keling melaksanakan upacara nangluk merana terlebih dahulu agar gumatat gumitit tidak ngarubeda lagi dan melaksanakan karya Agung Eka Dasa Ludra dengan sukses tanpa kendala. Keadaan Bali kembali normal seperti sedia kala. Ide dalam Watu Renggong menganugerahi gelar dalam Sidakarya dan membangun pura dalam Sidakarya. Ide dalam memberikan bisama agar setiap upacara karya yang dilaksanakan di Bali agar memohon atau nunas tirta penyida karya di pura dalam Sidakarya. Ide dalam Watu Renggong membawa kerajaan Bali menemui puncak kejayaannya. Pada tahun 1512 Masehi, ide dalam menaklukkan dan menguasai sebagian daerah Jawa Timur, yaitu Blambangan dan juga Sumbawa serta Lombok dikuasai pada tahun 1520 Masehi. Beberapa pengiring baginda ada yang menetap di Lombok dan ada juga menetap di Sumbawa. Di Lombok, baginda mendirikan sebuah pura, yaitu Pura Lingsar. Daerah lainnya seperti Bone, Madura, dan Pasuruan juga dapat dikuasai, meskipun belum jelas kapan daerah itu ditaklukkan. Ide dalam Watu Renggong menggunakan ilmu catur winasa dalam mengalahkan musuh-musuhnya. Diceritakan ide dalam Watu Renggong menggempur Blambangan gara-gara tersinggung berat pinangannya terhadap putri Raja Blambangan ke-8 Sri Juru alias Bima Koncar, putra dari Menak Simbar, keturunan dari Sri Bima Cili Kepakisan alias ide dalam Wayan Kepakisan, putra pertama Sri Soma Kepakisan yang bernama Nibas, dan malah memberikannya ke kerajaan Pasuruan. Karena itu dikirimlah pasukan tempur Dulang Mangap sebanyak 1.600 orang dengan 25 perahu yang dipimpin oleh Kiai Ularan keturunan Arya Tumenggung. Ide dalam berpesan untuk jangan memenggal kepala Raja Blambangan ke-8. Dalam pertempuran, Kiai Ularan dengan tidak sengaja telah memenggal kepala Raja Blambangan ke-8 Sri Juru. Ide dalam Watu Renggong menjadi murka dan menegakkan hukum terhadap para menteri yang bersalah. Kiai Ularan dititahkan untuk pindah dari Gel-Gel dan akhirnya Kiai Ularan pindah dan bertempat tinggal di Patemon Buleleng sampai seketurunannya. Ide dalam pun memberikan hadiah berupa tanah yang cukup luas atas jasanya dan pengabdiannya. Ide dalam Watu Renggong terkenal memerintah secara adil dan bijaksana. Beliau menjalankan peraturan hukum dengan baik. Beliau akan memberikan hukuman yang layak terhadap siapa saja yang bersalah
tak pandang bulu baik orang dalam atau luar, sehingga beliau sangat disegani rakyatnya dan rakyatnya merasa terayomi olehnya. Ide dalam Watu Renggong dari istrinya yang berjumlah kurang lebih 200 orang tentu saja banyak memiliki putra, akan tetapi hanya beberapa tercatat dalam sejarah. Ide dalam Watu Renggong mempunyai 2 orang putra mahkota. Yang paling sulung bernama Ide Dewa Pemahyun dan adiknya bernama Ide Dewa Anom Segening yang ibunya adalah putri dari Dukuh Segening. Ide dalam Watu Renggong juga mempunyai 2 orang putri. Seorang putri yaitu Ide Dewa Ayu Laksmi disenangi dan dilarikan oleh Bagawanta Kerajaan Bujangga Wesnawa dari Geria Takmung. Seorang putri lagi bernama Ni Dewa Ayu Mas Kuning, lahir dari ibu Niluh Sadre, putri dari Ki Dukuh Suladri. Putri baginda ini menikah dengan Garbajata yang sekarang diberi gelar Pungakan dan Bencingah. Dari pernikahan Ni Dewa Ayu Mas Kuning dengan Garbajata melahirkan putra bernama I Dewa Kanca dan Bencingah yang kemudian diangkat sebagai kanca atau pegawai kehakiman kerajaan di Gelgel. I Dewa Kanca dan Bencingah pada zaman Ide Dalam Bekung ikut berperan menyelamatkan kerajaan dalam melawan Kiai Batanjero dan Kiai Pandebase. Kemudian diangkat oleh Ide Dalam Bekung dengan gelar Dewa Pring menjadi penguasa di daerah Ngalian. Putra lainnya bernama I Dewa Prasi yang kemudian menjadi penguasa Bangli. I Dewa Pindi di Gagah. I Dewa Ketut Kaler di Getakan. Istri Garbajata dari Pemecutan mempunyai putra bernama I Dewa Ngurah Uke Pemecutan menjadi penguasa di Taman Bali. Ide dalam Watu Renggong juga mempunyai putra yang bernama I Dewa Ularan. Pada saat Kiai Patih Ularan disuruh meninggalkan Gelgel menuju daerah Den Bukit oleh Ide Dalam Watu Renggong karena bersalah memenggal kepala Raja Blambangan, pada saat itu I Dewa Ularan juga ikut bersama ke Den Bukit. Di sini keturunannya yang bernama I Dewa Ketut Ngurah Ularan mengalami keberbahan diganggu oleh kala bebaung sehingga menimbulkan bencana. Keadaan ini dapat diatasi atas bantuan Bendesa Braban dan sebagai hadiah dan juga atas permintaan Bendesa Braban maka diberikan putra yang masih dalam kandungan yang kemudian lahir seorang putra dan diberi nama I Dewa Bendesa yang selanjutnya mempunyai putra dan keturunan selanjutnya banyak yang tinggal di Nyitdah, Gelgel, Pandak dan Kekeran, Tabanan. Ide dalam Watu Renggong juga mempunyai putra dari istri yang berasal dari Bangli. Putranya ini kemudian menikah dengan putri Bendesa Tebuana, keturunan Bendesa Mas di desa Mas Gianyar. Keturunannya bergelar Ki Tebuana, bertempat tinggal di Bangli. Demikian putra Ide Dalam yang tercatat dalam sejarah. Demikianlah. Terima kasih sudah menonton. Salam Rahayu.